Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Dr. Sri Harmoningsi MM CFP dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Rista Fauzi Dewantoro dengan NIM 2021 008 040 dan Mbak Astri Dwi Aryani dengan NIM 2021 008 289 ingin menyampaikan materi tentang siklus arus kas atau kas conversion cycle. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Astri. Siklus arus kas atau cash conversion cycle merupakan siklus di mana perusahaan membeli persediaan lalu menjual barang dagangannya secara kredit dan kemudian mengalihkan piutangnya. Selanjutnya adalah perjalanan kas, dari kas keluar sampai kas masuk. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa dalam kegiatannya perusahaan memulai usahanya dengan membeli bahan baku, kemudian diproses menjadi bahan jadi. Pada saat membeli bahan baku, jika pembayarannya dilakukan dengan kas, maka akan ada kas keluar dari perusahaan. Jika dibayar dengan kredit, perusahaan mempunyai hutang, yaitu hutang dagang yang dapat menunda pembayaran kas. Kemudian barang jadi tersebut jika dijual dengan kredit, berarti perusahaan akan memperoleh kasnya kembali. Kegiatan seperti ini menggambarkan bagaimana siklus kas terjadi, yaitu dikeluarkan oleh perusahaan dan akan kembali lagi ke perusahaan. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa perusahaan mempunyai rata-rata periode persediaan 30 hari, periode pengumpulan piutangnya 25 hari, dan periode utang jangka pendeknya 25 hari. Periode persediaan mencakup persediaan barang mentah dan barang jadi. Periode persediaan adalah 30 hari, berarti barang tersimpan dalam gudang perusahaan sebelum laku terjual selama rata-rata 30 hari. Karena penjualan dilakukan secara kredit, maka perusahaan tidak langsung menerima kas. Periode pengumpulannya adalah 25 hari, yang berarti rata-rata piutang mempunyai jangka waktu 25 hari sebelum akhirnya dilunasi oleh pelanggan. Dengan menambahkan kedua periode tersebut, diperoleh total 55 hari. Dengan kata lain, kas perusahaan tertanam selama 55 hari sebelum akhirnya kas tersebut kembali ke perusahaan. Jika perusahaan menggunakan utang untuk membeli bahan mentah, perusahaan bisa menunda pembayaran, yang berarti kas keluar bisa ditunda. Misalkan periode utang seperti gambar di atas, yaitu 25 hari, berarti rata-rata perusahaan baru mengeluarkan kas 25 hari setelah bahan mentah datang. Kas yang tertanam berkurang menjadi 25, dari 50 hari dikurang 25 hari. Siklus kas yang semakin pendek akan semakin baik, karena kas yang tertanam akan semakin sedikit. Contohnya, jika kas yang tertanam untuk modal kerja setiap harinya sebesar 1 juta, jika siklus kas adalah 30 hari, maka dana yang tertanam di modal kerja adalah 30 dikali 1 juta akan memperoleh 30 juta rupiah. Jika perusahaan memperpendek siklus kas menjadi 25 hari, maka dana yang tertanam adalah 25 dikali 1 juta akan memperoleh 25 juta rupiah. Artinya, siklus kas yang pendek membuat investasi modal kerja menjadi semakin kecil. Yang selanjutnya adalah menggunakan neraca untuk menghitung siklus kas. Siklus kas ini diperoleh dari periode pengumpulan hutang ditambah dengan periode persediaan dikurangi periode pembayaran hutang. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Astri. Ada contoh soal. Terdapat aktiva dan utang lancar pada sebuah perusahaan dengan tingkat penjualannya adalah 500.000 dan harga pokok penjualan atau HPP-nya adalah 80% dari penjualan. Dengan tabel aktiva kas 10.000, piutang 70.000, persediaan 100.000 dan pasiva utang dagang 12.000, utang gaji 9.000 dan utang pajak 10.000. Dengan pertanyaan, berapa siklus kas dalam perusahaan tersebut? Baik, langkah pertama adalah menghitung perputaran untuk setiap komponen model kerja atau aktiva lancar dari utang lancar.
Untuk aktiva lancar akan menghitung perputaran piutang dan persediaan, sedangkan utang lancar akan menghitung semuanya. Contoh, perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi piutang, atau 500.000 dibagi 70.000 sama dengan 7,1. Yang kedua, perputaran persediaan, HPP atau harga pokok penjualan dibagi persediaan, 400.000 dibagi 100.000 sama dengan 4. Perputaran utang dagang, yaitu HPP dibagi utang dagang sama dengan 400.000 dibagi 12.000 sama dengan 33,3. Perputaran utang gaji sama dengan HPP dibagi utang gaji sama dengan 400.000 dibagi 9.000 sama dengan 44,4. Perputaran utang pajak sama dengan HPP dibagi utang pajak sama dengan 400.000 dibagi 10.000 sama dengan 40.000. Perputaran aset atau utang menunjukkan seberapa sering suatu aset atau utang berputar untuk setiap periode tertentu. Dalam hal ini contohnya setahun. Jika persediaan perputaran 4 kali dalam setahun, hal tersebut berarti ada 4 siklus persediaan atau periode persediaan dalam 1 tahun. Jika kita mengetahui perputaran suatu aktiva atau utang, kita bisa menghitungnya periode siklusnya. Periode siklus bisa dihitung sebagai berikut. Periode pengumpulan piutang sama dengan 360 dibagi 7,1 sama dengan 51 hari. Periode persediaan 360 dibagi 4 sama dengan 90 hari. Periode utang dagang sama dengan 360 dibagi 33,3 sama dengan 11 hari. Periode utang gaji sama dengan 360 dibagi 44,4 sama dengan 8 hari. Dan periode utang pajak 360 dibagi 40 sama dengan 9 hari. Setelah periode tertanam kas untuk setiap aset atau utang, langkah berikutnya adalah dapat menghitung siklus kas sebagai berikut. Siklus kas sama dengan 51 hari ditambah 90 hari dikurangi dalam kurung 11 hari ditambah 8 hari ditambah 9 hari tutup kurung sama dengan 113 hari. Baik, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Banyak salahnya kami mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke WhatsApp grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.